Shalom. Saudara, senang sekali bisa ada di tengah-tengah saudara menikmati ibadah ini di sore hari ini, saudara ya. 1 tahun yang lalu saya diundang di mimbar yang sama dan senang sekali bisa sekali lagi mengunjungi, bisa beribadah bersama-sama, bahkan melayani, sama-sama melayani saudara ya. Buat saudara yang belum kenal, perkenalkan, nama saya Andre Tunggal. Dan ya, saya pelayanan di dunia digital, saya melayani di dunia pelayanan digital, dan saya juga merintis bersama-sama dengan beberapa rekan merintis sebuah aplikasi bernama Hello God yang kami rindukan ingin menjangkau anak-anak muda, ya. Nah, saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang satu tema, dan tema yang diminta untuk dibahaskan hari ini adalah hyper grace, ya. Hyper grace. Apakah ini adalah alkitabiah atau tidak? Saya tidak tahu saudara-saudara yang muda, ketika saudara mendengar tema ini, hyper grace, mungkin sebagian dari saudara langsung membayangkan sebuah mobil mesin turbo, ya. Hyper apa, saudara-saudara, ya? Atau hyper cyclone, saudara-saudara. Karena ini adalah istilah yang mungkin tidak sering kita bahas. Kalau kita ngomong tentang grace, kita ketemu, paling tidak saya yakin teman kita, salah satu diantaranya namanya Grace. Kan begitu kan, ya? Dan kita sangat familiar dengan yang namanya grace, anugerah, kebaikan, kasih karunia Tuhan. Tetapi kalau disatukan dengan kata hyper grace, saudara, ini satu istilah yang mungkin tidak terlalu sering kita dengar, bahkan mungkin baru pertama kali kita dengar. Nah, saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan salah seorang ibu yang datang kepada saya lalu bertanya, "Pak, saya itu suka mendengar khotbah salah seorang pendeta dari luar negeri." Begitu. Saudara, dia adalah seorang yang mengikuti ibadah online. Saudara, kita tahu berapa waktu yang lalu pandemi, dan banyak di antara kita ikut ibadah online. Dan teknologi, YouTube dan sebagainya itu memungkinkan kita mendengarkan khotbah pendeta-pendeta tertentu meskipun kita tidak ikuti gerejanya. Lalu ibu ini mengatakan, "Saya suka tuh dengar khotbah salah seorang pendeta, tapi kok saya dalam hati saya pikir-pikir kok kayaknya ada yang salah dalam pengajaran dia. Apa yang dia katakan kok sepertinya benar." Saudara, dia menyebutkan seorang nama, lalu kemudian saya cuman manggut-manggut, saya bilang, "Oh ya, menurut ibu apa yang salah?" Lalu kemudian dia bilang, "Saya justru nggak tahu, Pak, makanya saya tanya Bapak," gitu. Waduh, saudara, waktu dia ngomong begitu, saya ngomongnya pelan-pelan sekali, saudara-saudara. Jadi, saudara, kira-kira pendeta itu mengatakan begini, Tuhan itu mengampuni dosa kita sekali untuk selamanya. Saya dengar katanya memang jemaat di tempat ini di jam 4 memang yang suka belajar. Saudara, perkataan ini benar atau tidak? Iya, saya yakin saudara menjawab dalam hati. Seperti Maria menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, saudara. Itu memang kebiasaan kita, kalem, saudara-saudara ya. Semoga nggak kayak lembu, saudara ya. Kalem. Tuhan mengampuni dosa kita sekali untuk selamanya. Benar apa enggak? Langsung ada yang ngomong tidak. Tegas sekali ya. Saudara, simpan dulu ya. Lalu kemudian pendeta itu mengatakan begini, bahkan untuk semua dosa kita di masa depan, Tuhan sudah mengampuni kita. Benar apa enggak? Saudara, karena saya ngomong dari awal kayak begini, ada sebagian dari saudara udah antisipasi, oh ini sesat nih. Padahal saudara, kalau saya ada di tempat saudara, saya akan mengatakan, apa salahnya, Pak? Karena saya pun yakin bahwa perkataan pendeta ini, saya kira kalau kita melihat dari perspektif yang seimbang, saya kira perkataan dia tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Nah, cuma saudara-saudara, dari perkataan pendeta ini, saya hanya mengambil sebagian saja, karena kalau saya ambil secara utuh yang lain, saudara langsung kelihatan bedanya, saudara-saudara ya. Ada banyak orang yang akhirnya ketika melihat perkataan-perkataan ini, Tuhan mengampuni dosa kita sekali untuk selamanya, lalu kemudian untuk dosa kita di masa depan Tuhan sudah mengampuni kita, ada sebagian orang yang akhirnya memikirkan bahwa, oh kalau begitu, luar biasa sekali iman Kristen ini. Karena cukup dengan beriman kepada Yesus, maka sudah dijamin keselamatannya. Betul?
Saudara, buat saudara yang masih mengikuti misalnya serial Netflix, bapak-bapak ikut Netflix, bapak ibu ikut? Kalau ini saya lihat ada beberapa mata begini. Saudara kayaknya masih ikut sinetron di Indosiar ya levelnya. Ya, Anda mesti lebih bergaul dengan anak-anak ya. Saudara, ada sebuah serial yang beberapa waktu yang lalu sempat viral, saudara. Judulnya In the Name of God, A Holy Betrayal. Saudara, ini adalah sebuah film dokumenter berisikan tentang bagaimana terjadi yang namanya penyimpangan-penyimpangan atas nama agama yang terjadi di Korea Selatan. Salah satunya misalnya saudara ada sekte bernama sekte JMS, ya, Jesus Morning Star. Padahal itu sebenarnya akronim nama pendirinya, saudara. Yang kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap beberapa orang jemaatnya, yang mengatasnamakan Tuhan ketika melakukan penyimpangan tersebut. Entah kekerasan seksual, ada diantaranya melakukan penipuan finansial saudara-saudara atas nama agama, dan yang lain saudara melakukan human trafficking dan sebagainya. Dan saudara-saudara, kejadian seperti ini mencoreng sekali yang namanya kekristenan. Mencoreng sekali nama-nama Kristen. Karena di dalam pengajaran-pengajaran mereka ada nama Yesus di sana. Dalam pengajaran-pengajaran mereka ada nama agama Kristen di sana. Dan ini bikin kita terluka. Saya yang nonton ini, saya sebelnya minta ampun saudara-saudara. Apalagi karena saya adalah salah seorang di antara boleh disebut sebagai korps hamba Tuhan. Tercorenglah muka kita habis-habisan gara-gara ada orang-orang yang menyalahgunakan ini. Tapi kalau saudara baca, saudara lihat, tidak sedikit di antara mereka menggunakan kata grace di dalam khotbah-khotbah mereka. Mereka menggunakan kata anugerah, kasih karunia yang mengampuni, Tuhan mengampuni kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, mereka dengan bebas melakukan dosa. Dari mulut yang sama ngomong tentang pengampunan, dari mulut yang sama ngomong tentang Tuhan yang beranugerah, tetapi pada saat yang sama saudara melakukan yang namanya dosa dan kejahatan. Saudara, ini adalah sebuah pembenaran terhadap perilaku dosa. Ketika dia katakan bahwa Tuhan mengampuni kita unconditionally, Tuhan menerima kita unconditionally. Menurut saya perkataan itu tidak salah. Kalau saudara baca dalam Alkitab, saudara telah menemukan banyak sekali ide tentang itu. Tetapi pada saat yang sama, unconditionally-nya hanya sampai di situ, dan kemudian dilanjutkan dengan mengatakan bahwa kalau gitu kita bebas untuk berdosa. Nah, itulah kira-kira yang menjadi pemikiran apa itu hyper grace. Saudara, hyper grace adalah sebuah pengajaran yang mengajarkan bahwa anugerah Tuhan itu berlimpah, tanpa syarat, tanpa kondisi, sehingga tidak membutuhkan sikap kita sama sekali. Kedengarannya saudara, pengajaran ini sangat reform. Kedengarannya pengajaran ini sangat biblikal. Tetapi kalau kita lihat dalam perspektif yang benar, saudara-saudara, dengan mulut yang sama, dengan perkataan yang mirip, dua orang bisa mengatakan hal yang sama, tapi sikap mereka bisa jauh berbeda sama sekali. Saudara, dalam Yudas pasal 1 ayat yang keempat, sama-sama kita baca bagian firman Tuhan ini, saudara ya. 1, 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Kitab Yudas, surat Yudas, ditulis oleh Yudas, bukan Yudas Iskariot, saudara-saudara, tentu saja, mengatakan atau men-underline sebuah permasalahan yang terjadi pada saat itu di tengah gereja mula-mula. Apa itu? Yudas mengatakan ada seorang penyusup. Ada seorang yang menyusup di tengah-tengah kamu. Saudara, yang namanya musuh, paling celaka musuh yang kelihatan atau musuh yang gak kelihatan. Saya berharap waktu saya ngomong yang gak kelihatan, saudara jangan mikir itu setan, saudara ya. Saudara jangan mikir itu genderuwo atau kuntilanak, jangan mikir itu. Musuh yang kelihatan atau musuh yang gak kelihatan? Soalnya kalau kelihatan kita langsung tahu, iya kan? Mungkin saya ganti katanya, bukan gak kelihatan, musuh dalam selimut. Nah, gitu saudara. Musuh dalam selimut itu istilah menggambarkan musuh yang tidak terlihat musuh. Kelihatannya sama, kelihatannya bersama-sama dengan kita, kelihatannya bagian dari kita, dan kita nggak menyangka dia adalah musuh. Betul?
Saudara, saya kira ini yang menjadi permasalahan. Yudas mengunderline bahwa ada orang-orang musuh gereja, disebut sebagai penyusup, yang apa? Yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Mereka yang ngomong sama-sama tentang kasih karunia, mereka bicara tentang anugerah, tetapi sikap mereka menyalahgunakannya dengan cara apa? Melampiaskan hawa nafsunya, melampiaskan keinginannya. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan sudah mengampuni mereka, Tuhan sudah memberikan pengampunannya, Tuhan telah memberikan anugerahnya, dan oleh karena itulah kita bebas melakukan segala sesuatu. Kalau saudara suka istilahnya, saudara-saudara pada zaman itu, kategori mereka dikategorikan biasa sebagai kaum antinomianism, antinomos, anti hukum. Jadi tidak ada lagi hukum yang mengikat kita, semua ada di dalam anugerah. Karena itu tidak usahlah lagi kita patuh kepada hukum-hukum. Hati-hati dengan pengajaran yang kayak begini. Ada banyak orang meremehkan, kalau saya bilang mendangkalkan, mengobralkan kasih karunia Tuhan. Dan menurut saya tanpa sadar, ada sebagian gereja lalai, bahkan lupa. Bukan bermaksud ingin menyesatkan, tetapi akhirnya tidak mendidik jemaat dengan sungguh-sungguh, tanpa menekankan tentang aspek takut akan Tuhan. Hanya menekankan tentang Allah yang imanen, Tuhan yang dekat dengan umatnya, sampai-sampai lupa bahwa Dia adalah Tuhan yang juga yang patut dihormati. Saudara, ada sebagian orang cuma menganggap Tuhan itu sudah sebagai pribadi yang seakan-akan dekat kepada umatnya, pribadi yang apa-apa boleh, pribadi yang semuanya kompromi, saudara. Karena Tuhan itu penuh kasih katanya. Oh, karena Tuhan penuh kasih boleh berbuat apapun. Hati-hati. Saya lihat mukanya udah pada stres semua. Saya kasih contoh paling gampang. Apa sih artinya menyalahgunakan kasih karunia? Apa artinya? Nah, saudara-saudara, saya kira perkataan ini boleh menjadi satu alasan atau boleh menjadi satu ilustrasi yang baik. Mau nanya katanya, jatah bolos mata kuliah 5 SKS itu berapa sih? Katanya ya, jatah bolos mata kuliah berapa sih guys? Makasih yang udah jawab. Saya pernah jadi seorang dosen, saya pernah mengajar. Tapi saya tidak mengajar sampai, saya ngajar 2 SKS, saudara, 2 satu kelas. Dan biasanya kalau hari pertama itu ngomongin silabus, perkenalan silabus. Lalu kemudian tidak sedikit saudara di antara mahasiswa yang nanya, jatah bolosnya berapa kok? Sudah pernah kuliah? Pernah mendengar perkataan itu, pertanyaan itu? Jatah bolosnya ada berapa? Oh, 3 kali bolos. Yes, berarti boleh bolos 3 kali. Saudara, menurut saya inilah tipikal orang-orang yang kira-kira menggambarkan menyalahgunakan karunia Tuhan. Saudara, pertanyaan saya, bukannya saya adalah manusia atau saya adalah orang yang benar-benar strictly, oh bolos, masuk neraka. Bukan begitu juga. Tetapi saya ada tipikal orang yang bertanya kepada mereka yang selalu tanya, jatah bolosnya berapa kali? Saya akan bertanya begini, kenapa kamu kuliah? Kenapa kamu kuliah? Mengapa kita kuliah? Bapak Ibu, anak-anaknya dikuliahkan, kenapa dikuliahkan saya tanya? Kenapa? Ya, tulis jawabannya di kertas, lalu kemudian nanti dilipat masukin bawa bantal, saudara ya. Kenapa anak kita kuliahkan? Supaya pinter. Supaya pinter suruh nonton YouTube. Supaya apa? Supaya apa? Supaya jadi sarjana. Kalau jadi sarjana paling gampang beli ijazah. Beli ijazah. Satu kali saudara-saudara ada seorang, aduh saya sedih sekali dengarnya, jemaat. Karena anaknya itu sedikit bermasalah di sekolah. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia tawarkan anaknya beli ijazah. Seorang papa menawarkan anaknya beli ijazah. Udahlah, kamu gak usah lulus SMA, enggak apa-apa. Nanti papa beli ijazah. Orang Kristen. Waktu saya dengar begitu, saya cuman, hah, beneran?
Iya beneran. Dia nawarin anaknya beli ijazah. Saya langsung, hah? Saya nggak usah pakai label Kristen deh. Cuman pikiran saya kalau saya jadi papa, seorang papa yang menawarkan kepada anaknya beli ijazah, menurut saya adalah bapak yang mencelakakan anaknya. Saya khawatir ini saudara lihat saya dengan tatapan penuh. Saya harap saudara tidak beli ijazah ya saudara ya. Enggak kan ya? Enggak kan ya? Nanti saya kurang pede loh ini saudara ya. Tapi bagi saya kalau saya jadi seorang papa dan saya menawarkan anak saya untuk beli ijazah, artinya saya sedang menghancurkan anak itu. Kenapa? Kenapa saudara? Karena tujuan kuliah adalah bukan jadi sarjana, dalam arti maksudnya bukan mau menyalahkan yang tadi menjawab ya, mohon maaf. Tujuan kuliah bukan dapat sertifikat ijazah, setuju nggak saudara? Meskipun sertifikat ijazah itu penting sebagai syarat administratif. Tujuan pendidikan anak kita adalah supaya dia menjadi manusia pembelajar, setuju nggak? Bahwa dia dibesarkan dalam mentalitas belajar, mau belajar terus, mengembangkan diri. Kalau dalam bahasa sederhananya Bapak Ibu kita, jadi orang, betul nggak? Pinter. Jadi orang pinter, itu lagi ngomong apa saudara? Bukan ngomong tentang jabatannya, bukan ngomong tentang apa? Gelarnya, tetapi ngomong tentang mentalnya. Saudara setuju nggak sama saya? Jadi mentalnya itu adalah pribadi yang belajar, pribadi yang berkembang, pribadi yang berkualitas, bukan sebatang atau selembar kertas ijazah. Bukan nanti maju di depan terus dipindahin itu apa tali wisudanya saudara-saudara. Bukan itu. Tetapi tujuannya ada pada menjadi siapa. Menurut saya inilah sebuah gambaran keselamatan. Apa itu keselamatan? Kan kalau kita ngomong tentang anugerah, pengampunan, ngomong tentang keselamatan. Setuju? Setuju saudara-saudara? Apa itu keselamatan sekarang saya tanya? Kalau kita definisi keselamatannya salah, maka kita akan melihat hypergrace salah. Anugerah itu salah. Apa itu keselamatan? License masuk surga? Sebuah ijazah, surat bebas dosa, supaya nanti ketemu malaikat, saya mau masuk surga. Kok bisa? Ini ada suratnya, darah Yesus. Begitu? Totally wrong. Kalau kita berpikir keselamatan itu adalah surat izin masuk sorga, makanya nggak heran orang jatuh dalam pemahaman hypergrace. Oh, Tuhan mengampuni kita sekali untuk selamanya. Katanya anugerah Tuhan tergantung sikap manusia. Oh tidak. Sebab engkau diselamatkan oleh karena iman, kata Efesus pasal 2 ayat 8. Orang yang pemahaman keselamatan yang seperti itu akan menggunakan semua ayat dalam Alkitab untuk membenarkan bahwa saya tidak perlu berbuat baik. Karena apa? Karena yang penting saya masuk. Tujuan kita menjadi orang Kristen bukan masuk surga. Hati-hati loh saudara. Tujuan kita sekolah supaya apa? Bukan jadi sarjana. Tujuan kita sekolah supaya menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi seorang yang terdidik. Tujuan kita jadi orang Kristen untuk bukan masuk surga loh. Tujuan kita jadi orang Kristen adalah untuk hidup serupa Yesus. Kalau definisi kita sudah benar, baru kita ngerti anugerah itu tidak akan pernah kita sia-siakan dengan ngawur. Hanya karena Tuhan mengampuni kita, Tuhan telah memulihkan kita, Tuhan telah merestore. Bukan, ya betul, saya sepakat, saya setuju bahwa keselamatan bukan karena perbuatan kita. Sepakat 100% saya. Tetapi anugerah Allah itu bukan untuk dipermainkan dan diremehkan, saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu sendiri adalah bagaimana saya menjadi pribadi yang diselamatkan. Dan orang yang diselamatkan, maksudnya diselamatkan itu artinya menjadi umat Tuhan. Menjadi umat Tuhan, itu apanya saudara? Ijazah masuk surga? Atau di sininya? Di mananya saudara? Ijazahnya atau di sininya? Sininya. Itu berarti bahwa keselamatan itu sendiri berbicara tentang pertobatan.
Sehingga tidaklah mungkin ada orang yang mengatakan, karena Tuhan mengampuni saya, maka saya bebas berbuat dosa. Tidak ada. Itu artinya orang itu tidak pernah mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu sendiri artinya Anda dan saya menjadi umat Tuhan. Anda dan saya menjadi orang-orang yang diselamatkan, menjadi umat Tuhan, pengikut Yesus. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 6, Paulus mengatakan begini, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, kata Paulus? Paulus mengatakan, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Paulus bilang, sekali-kali, no way, kata Paulus. Karena ada orang yang mengatakan bahwa, oh kita sudah tidak lagi di bawah hukum Taurat. Oh kita sudah tidak lagi di bawah hukum-hukum itu semua. Kita ada di bawah kasih karunia. Berarti apa implikasinya? Boleh berbuat dosa? Paulus bilang, nehi. Itu kata Paulus. Tidak akan pernah itu implikasinya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudara-saudara, hari ini banyak orang suka yang namanya YOLO. Betul ya? YOLO. Anak-anak muda saya lihat langsung matanya berbinar-binar. Yes, saya mau YOLO. Karena apa? You only live once. Karena kamu hidup hanya sekali, apa yang kamu lakukan? Rasain dong, gitu kan ya? Happy dong, senang dong, kan gitu. Karena hidup cuma sekali, happy dong, cobain. Saudara, ini adalah filosofi atau filsafat hidup yang menguasai banyak sekali anak-anak muda hari ini. Ingin happy, ingin senang, hidup cuma sekali, males. Kenapa mesti pelayanan? Kenapa mesti melayani Tuhan? Jadi orang Kristen tuh gak asik. Kenapa? Karena lebih asik untuk hidup jadi orang dunia. Happy, seneng, bisa main, ke mall. Waktu saya ngomong ke mall, gak berlaku buat kebaktian ini ya, saudara-saudara ya. Kebaktiannya di mall. Bagus juga. YOLO katanya, you only live once. Karena hidup cuma sekali, cobain apa? Ganja. Karena hidup cuma sekali, cobain apa misalnya? Judi. Karena hidup cuma sekali, cobain apa? Maaf saudara-saudara, free sex. Karena hidup cuma sekali, ngapain? Lakuin ini. Karena hidup cuma sekali, ngerasain. Jadi orang jangan cupu begitu. Saudara-saudara, ada orang yang datang sama saya bilang, kok gue pengen YOLO. Dan jangan salah, yang ngomong sama saya adalah seorang yang besar dari gereja, sekolah minggu, sekarang pelayanan, saudara. Dia bilang, tahu nggak, dalam hati gue yang paling dalam, gue pengen YOLO kok. Gue pengen bener-bener happy. Gue pengen healing katanya. Gue pengen sekali-sekali nggak ke gereja kok. Gue pengen ke Bali. Gue pengen jalan-jalan. Capek jadi orang Kristen. Sabtu Minggu pelayanan, Senin sampai Jumat kerja. Aduh, nggak asik banget tuh hidup. YOLO katanya. Terus saya bilang begini, orang dunia mengatakan you only live one, so be happy. Kalau buat saya, menurut saya be happy itu nggak akan pernah ketemu. Sampai kapan kamu mau ikut happiness? Sampai kapan kamu mengejar yang namanya happiness? Cukupkah kamu menemukan happiness? Apa standarnya kamu happy? Menemukan kesenangan? Buat saya, kalau kamu mencari kesenangan, kamu nggak akan ketemu. Karena apa? Yang namanya kesenangan itu nggak ada batasnya. Betul? Yang namanya keinginan tidak pernah ada batasnya. Buat saya, yes, I agree with you. You only live once, bro. But live in responsibility. Karena kamu cuma hidup sekali, jangan sia-siain hidup kamu. Karena hidup cuma sekali, jangan sia-siain. Karena hidup cuma sekali, hiduplah bertanggung jawab. Betul nggak? Misal, kalau saudara punya barang yang saudara senangi, saudara sayangi. Biasanya kalau saya kasih istilah ibu-ibu deh. Ibu-ibu punya tas Hermes. Yang paling mahal apa sih? Hermes apa LV? LV. Chanel. Hermes sama Chanel lebih mahal mana?
Hermes, oke. Ibu-ibu punya tas Hermes. Tasnya cuma satu, saya tanya. Itu tas diapain? Disuka-sukain begitu? Bawa kemana-mana, hujan, nggak apa-apa tasnya. Oh iya, tutupin kepala. Enggak. Ibu-ibu kalau punya tas Hermes, yang ada tasnya ditutupin sama dia. Betul nggak? Ibu-ibu nggak merasakannya? Belum punya. Nanti kalau udah punya ya, puji Tuhan. Sepatu mahal. Sepatu bisa harga 30 juta. Lumpur di depan, sepatunya dipakai masuk lumpur? Pakai nggak? Saya justru berharap pakai, Pak. Puji Tuhan. Artinya saudara tidak Tapi orang kalau punya sepatu 30 juta misalnya, mau masuk lumpur, dia copot sepatunya, dia pegang, terus kemudian kakinya masuk lumpur. Kenapa? Sayang. Saya mau tanya, hidupmu berharga tidak? Kalau hidupmu berharga, kau sayangi, jaga baik-baik hidupmu, be responsible, bukan hidup sesuka kamu. Amin. Tapi orang dunia memikirkannya terbalik-balik, saudara-saudara. Karena hidup cuma sekali, happy-happy, ngerusakin itu hidup. What for? Betul nggak? So it's all about the way we see the life from God's perspective. Kalau kita lihat dari perspektifnya Tuhan, maka kita akan mampu melihat hidup. Tidak akan kita sia-siakan. Makanya Paulus sekali lagi mengatakan, kamu tidak dikuasai hukum dosa. Yes. Kamu dibawa kasih karunia. Yes, it is. Betul sekali. Kenapa Paulus mengatakan begitu? Karena konteksnya Paulus bilang bahwa kita sudah mati bagi dosa. Karena kita sudah mati bagi dosa dan kita hidup kembali dalam hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Paulus mengutip tentang bagaimana Yesus yang menebus kita, mati bagi kita. Yes, it is. Oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kita baik dulu baru Tuhan mati buat kita. Bukan karena kita ini cukup baik sampai-sampai Tuhan kasih kita anugerah. Oh, ini bisa cukup baik. Oh, si A, si B, si C. Jauh dalam hati kita yang paling dalam, akuilah bahwa tidak ada hal yang baik dari kita sehingga membuat Tuhan harus kasih keselamatan itu sendiri. Amin. Tidak ada. Setiap kita sampai yang paling baik sekalipun, bagian dalam hati kita yang paling dalam ada dia jahatnya. Saudara, saya sering dengar guru sekolah minggu ngomong begini, oh itu anaknya baik. Baik sekali itu anak. Kenapa, Bu? Ya karena dia tidak pernah bikin masalah. Betul? Halo? Saya pernah dengar itu perkataan? Sekarang saya tanya, karena dia tidak pernah bikin masalah, itu artinya dia baik? Halo? Iya, kalem semua ya. Hanya karena anak kita nggak pernah bikin masalah, artinya dia baik? Belum tentu. Saya pernah mendengar ada seorang mengatakan, aduh, saya kok bingung waktu dulu pacaran dia setia loh. Tapi sekarang dia kok selingkuh. Apa yang bisa bikin dia yang tadinya setia jadi selingkuh? Maaf, menurut saya, bukan dia setia dulunya. Bukan. Dia dulu belum punya kesempatan selingkuh. Jadi dia belum terbukti setia. Karena dia belum punya kesempatan. Sekarang sudah punya jabatan, punya sekretaris, ya kan? Punya dompet untuk bayar check-in, betul? Punya kesempatan untuk selingkuh. Baru keluar belangnya. Amin. Ibu-ibu jangan lihat suamimu kayak gitu. Ayo, kamu ya, jangan. Ini suaminya di sini baik-baik semua. Amin. Puji Tuhan ya. Hanya karena dia belum ngapa-ngapain, belum tentu dia baik. Apa yang saya mau kasih tahu? Sadarkah kita keberdosaan kita tuh hancur, fatal tuh. Hati kita tuh pabrik berhala, saudara-saudara. Hati kita itu pabrik hawa nafsu. Hati kita itu tidak ada bagus-bagusnya. That's why Yesus menyelamatkan kita. Tapi dia menyelamatkan kita bukan untuk kemudian kasih surat izin masuk surga. Bukan. Dia menyelamatkan kita untuk menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana kasih karunia Tuhan itu kepada kita. Artinya dia menunjukkan kepada kita sebuah contoh dan teladan. Seperti kata Ibrani, dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Yesus ingin kasih tahu, engkau bisa hidup tidak berbuat dosa. Bisa.
Engkau bisa menang atas dosa maksudnya. Engkau bisa melawan dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah melaluinya terlebih dahulu. Saudara, dalam channel YouTube saya mengeluarkan video-video pembelaan yang membuat atau meluruskan pemikiran orang-orang di luar sana. Yang semua berpikir, oh, keselamatan dalam Kristen itu gratis, enak ya. Selamat percaya Yesus, selamat masuk surga. Salah loh buat saya. Itu kebenaran separuh. Kebenaran separuhnya adalah karena kasih karunia Tuhan kita selamat. Tapi selamat itu sendiri bukan berarti masuk surga. Bukan sedangkal masuk surga. Selamat itu apa? Hidup baru. Makanya saya sering, mohon maaf, saya sering bete saudara-saudara dengan Injil murahan yang selalu diberitakan cuman untuk mengiming-imingi orang masuk surga. Karena menurut saya surga itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir itu hidup bersama dengan Kristus. Kata Paulus, mati itu keuntungan, tetapi hidup harus memberi buah. Artinya apa? Hidup kita itu diselamatkan. Kita itu hidup seperti Yesus. Kalau tujuan akhir kita adalah hidup bersama Yesus, itu berarti hidup kita mesti cocok sama Tuhan Yesus. Setuju nggak? Halo? Saudara sepakat nggak? Rumah saudara bisa jadi sorga, bisa jadi neraka? Sepakat? Ini kok saya ngomong sama orang-orang di sini rumahnya sorga semua kali ya. Jadi nggak paham itu. Saya pernah ketemu ada orang Kristen di luar sana yang malas pulang ke rumah. Kenapa malas? Aduh, ketemu sama pasangan, capek. Satu kali ada seorang bapak-bapak, saudara, doa pagi jam 6 udah sampai di gereja. Wih, bapak rajin ya. Iya. Wah, ini jam 6 bapak itu rajin. Bapak kok, apa alasannya kok rajin? Iya pak, daripada di rumah istri nyunyu melulu, mending datang gereja menemukan kedamaian. Setuju nggak? Rumah bisa jadi sorga, bisa jadi neraka. Setuju nggak? Ketika jadi neraka apa artinya? Karena kita nggak cocok sama pasangan. Setuju? Saudara setuju nggak ada orang Kristen bermimpi masuk sorga, tapi ketika ketemu Tuhan Yesus nggak cocok hatinya sama Yesus? Bisa nggak? Halo? Lalu? Kalau nggak cocok? Kalau Yesus itu indah dan penuh kasih, sedangkan hati kita penuh kedengkian, iri hati, kemarahan, hawa nafsu. Lalu? Apakah itu sorga? Saudara, saya kira definisi kita menentukan bagaimana kita memahaminya. Sehingga ketika orang mengatakan, oh sudah diampuni, boleh buat dosa dong, itu orang bodoh. Orang bodoh yang bilang kayak begitu. Ayat 15, Paulus bilang, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Paulus bilang, nehi. Karena kamu di bawah anugerah, itu artinya hati kamu sudah diubahkan. Kamu sudah bertobat. Kalau bertobat tidak akan pernah engkau sia-siakan kasih karunia Tuhan. Tidak ada ceritanya kamu akan bilang, oh karena sudah diampuni bebas berbuat dosa. Sesat, kata Paulus. Hyper grace adalah pandangan yang memandang karena kasih karunia Tuhan besar, karena itu tidak butuh lagi kita bertobat. Keliru, salah. Yang namanya anugerah itu selalu sejalan dengan pertobatan. Amin. Anugerah dan pertobatan itu seperti rel kereta api. Rel kereta api di mana ada kebaikan dan anugerah Tuhan, tetapi juga di situ ada pertobatan, hidup yang diubahkan. Itu anugerah. Anugerah itu tidak ada artinya dan tidak pernah namanya anugerah ketika orang itu tidak mengalami hari lahir baru. Itu bukan anugerah berarti. Saya kira saya sampai di sini dulu. Ada tanya jawab supaya saya tidak benar-benar habis ini selesai. Tapi saya langsung masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan. Mungkin ada di antara saudara pengen berrespon. Silakan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ada? Saudara mau tanya nomor sepatu saya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Padahal seharusnya banyak yang pusing juga sih. Jangan saudara jadi bingung mau nanya apa ya.
Silakan Pak. Thank you. Terima kasih Evangelis Andre. Saya sejujurnya mendengar Anda, saya katakan berkolaborasi dalam YouTube dengan Romo Daniel Biantoro. Baik. Sebenarnya saya mendengar pemaparan firman Tuhan tentang hyper grace yang akhirnya dibawa kepada karya keselamatan Kristus, yang Saudara Andre sampaikan tujuan keselamatan itu serupa dengan Kristus. 2 Petrus 1 ayat 4. Kalau dalam teologi pra-reformasi dikenal dengan teosis. Saya sangat setuju. Dan sebenarnya apa yang Anda sampaikan sebenarnya saya pribadi saya appreciate. Cuman tadi Anda sampaikan tentang YOLO. Ya. You live only once. Ya. Yes, saya mau coba sampaikan ada kata OSAS. Ketawa nih ya. One safe, always safe. Ya. Setujukah Anda? Terima kasih. Ya. Thank you. Saya tadinya saya ketawa karena saya kira Bapak bilang YOLO, bukankah abis itu masih hidup kekal? Saya pikir begitu larinya. Saya sepakat dengan teologi reformasi. Saya sepakat dengan one safe, always saved. Saya sepakat. Tetapi masalahnya adalah seringkali yang bikin orang berantem adalah karena menafsirkan definisinya keliru. Apa itu diselamatkan? Apa itu being saved? Saudara-saudara, ini yang menurut saya banyak tradisi kekristenan mendangkalkan arti keselamatan itu sendiri. Banyak kekristenan atau tradisi kekristenan membuat keselamatan itu semurahan dapat surat izin masuk surga. Murahan buat saya. Karena bukan itu tujuan kita. Karena saya sangat punya sebuah keyakinan bahwa ada orang-orang yang menggunakan Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada orang yang menggunakan label iman pada Yesus hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan buat saya, pada esensinya orang-orang tersebut tidak pernah diselamatkan. Saya kasih contoh. Misalnya bapak-bapak, misalnya saudara, bapak ibu, saudara punya anak dan punya calon mantu, pacar. Misalnya Anda bertanya kepada calon mantu Anda, kenapa kamu mau menikahi anak saya? Lalu dia menjawabnya begini, saya menikahi anak bapak atau anak ibu karena saya akan tinggal di rumah yang besar ini. Saya menikahi anak bapak ibu karena dia punya masa depan yang baik. Ini orang bisa sukses. Saya yakin saya juga nanti akan bisa menikmati kebahagiaan naik BMW-nya. Saya menikahi anak ibu atau bapak karena saya tidak mau sengsara. Karena kalau tidak menikah dengan dia, saya sengsara nanti di kos-kosan. Saya tanya sama bapak ibu, ini calon mantu ini sebenarnya Anda izinkan tidak jadi mantu? Jemaat GRI baik-baik semua ya. Yang begitu bahkan diizinkan loh. Anda terlalu baik loh. Ini karena ajarannya terlalu baik ini. Saya lihat beberapa ibu-ibu, no way. Nggak bakal saya izinkan dia masuk ke rumah saya. Kenapa? Bapak ibu setuju nggak sama saya? Karena sebenarnya dia cuma mementingkan dirinya sendiri. Setuju? Dia tidak ingin menderita. Betul? Berapa banyak orang Kristen menjadikan Yesus kunci supaya tidak masuk neraka? Saya kira orang yang diselamatkan motivasinya bukan supaya tidak masuk neraka. Itu artinya engkau masih mementingkan dirimu sendiri. Apa itu diselamatkan? Karena engkau menemukan tidak ada yang lebih baik selain engkau Tuhan. Amin. Dan dengan cara demikianlah kita tahu
The way of salvation adalah penyangkalan diri. Menyangkal diri, memikul salib. That's why kenapa Yesus bilang, itulah artinya diselamatkan. Ketika engkau menghilangkan dirimu, menghilangkan keakuanmu, dan mengasihi Tuhan. Itu umat Tuhan. That's why kenapa saya setuju. Once saved, always saved. Saya setuju. Karena apa? Ketika kita betul-betul diselamatkan menjadi umat Tuhan, maka keselamatannya kekal selamanya. Karena apa? Karena pertobatan itu terjadi. Pertobatan yang sejati itu, yang tadinya cinta diri sendiri, mencintai Tuhan, itu keselamatan. Tapi banyak orang tidak paham keselamatan ini. Banyak orang hanya sampai memikirkan, yang penting saya masuk surga, dihindari dari neraka. Karena nanti di neraka dihukum sama siapa? Sama siapa? Siapa yang menghukum kita di neraka? Hah? Siapa, saudara-saudara? Kok jadi nggak yakin? Nggak pernah ke neraka, Pak? Ya, iya juga sih. Siapa raja neraka? Iblis. Loh, iblis dihukum di mana? Neraka. Gimana caranya dia jadi raja sekaligus dihukum? Itu aja kita udah kecampur. Setuju? Bahkan ada pendeta yang mengajarkan pernah sampai ke neraka dan melihat iblis menyiksa orang-orang. Saya jadi mikir, neraka bagian mana itu? Tidak alkitabiah sekali itu neraka. Amin. Ini saudara hening, saudara paham atau saudara bongkar ini? Ya, jadi itu respon saya. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu pertanyaannya saya dengar tadi katanya sampai jam 8 malam. Oh enggak ya. Ya, ada di sebelah kanan. Pak, jangan nanya siapa nama raja neraka, Pak ya. Saya nggak tahu. Belum kenalan ya, saya. Saya mau bertanya, Pak ya. Evangelis. Saya awalnya juga percaya bahwa apa yang tadi dibilangi bahwa mereka kalau misalnya percaya bahwa kalau diselamatkan karena anugerah akan bisa berbuat dosa dengan semena-mena. Berarti itu saya juga percaya bahwa mereka tidak Kristen, tidak benar-benar Kristen. Karena saya percaya bahwa ada yang namanya justification, ada sanctification, di mana kita pengudusan diproses oleh Tuhan. Bukan sekedar kita mendapatkan anugerah, tapi kita juga disertai oleh Tuhan untuk terus bertobat. Dan kita percaya bahwa kita bisa jatuh di dalam dosa, tapi kita tidak mau untuk berenang-renang di dalam dosa seharusnya. Yep. Tapi kita bisa jatuh dalam dosa, dan itulah pentingnya adanya pertobatan. Yep. Makanya yang kalau hyper grace salah. Itu yang saya percaya juga. Yang saya ingin tanya, kalau misalnya kita lihat bahwa ada gereja atau pengkhotbah yang bilang, oh berbuat dosa semena-mena terserah gitu. Itu kita gampang buat mengatakan, oh ini sesat. Yeah. Tapi bagaimana dengan yang berkembang sekarang? Mereka juga kita lihat premisnya tuh seolah-olah sama-sama reform sekali. Dengan anugerah, dengan apa. Mereka nggak ngomong bahwa ujungnya kamu bebas dengan berdosa. Kalau itu kan gampang. Jadi kita gimana buat meresponnya? Apalagi di zaman online seperti ini, orang-orang gampang untuk mengakses pengkhotbah-pengkhotbah, bahkan yang dari tetangga kita aja di Singapura kan dia yang justru membuat begitu banyak buku tentang hyper grace, tapi dia tidak mengatakan bahwa ayo berbuat dosa gitu. Justru dia berkata kayak tentang anugerah, terus tentang beristirahat di dalam Tuhan, menyenangkan. Ujung-ujungnya juga ke teologi kemakmuran bahwa dalam anugerah Tuhan pasti kamu sembuh, kamu pasti kaya dan sebagainya. Jadi gimana respon kita yang reform, yang bisa jadi premis awalnya sama, tapi tidak tercebur di dalam hyper grace itu. Terima kasih. Ya, makasih. Saya tadi menghindari luar negerinya Singapura loh, tapi malah disebutin. Iya, ini pertanyaan saya mau jadikan penutup. Saya nggak tahu ini pertanyaannya masih ada waktunya atau kalau nggak saya tutup. Bagaimana? Ada lagi yang mau bertobat? Oh, salah. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti saya akan ngomong soal ini di bagian akhir. Ada? Mau jadi hamba Tuhan? Mari. Oke, saya rasa sudah ini ya. Saya kira pertanyaan dari rekan kita ini baik. Sebenarnya waktu saya dapat tema hyper grace,
Saya dalam hati kecil saya akan bertanya, seharusnya jemaat sih sadar sih, mana ada anugerah itu, terus kemudian bisa diresponi dengan berbuat dosa sekenanya. Saya sangat yakin jemaat di tempat ini pun punya hati nurani, punya pengertian, hikmat, clear gitu loh. Nggak ada ceritanya anugerah itu kita injak-injak dengan sembarangan. Itu pengen saya tempeleng orang yang bisa ngajarin kayak gitu. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa dari mimbar, dari hamba Tuhan, dari pengajaran yang mengatakan tentang anugerah, tanpa sadar, motivasi dibalik semua kata anugerah, kasih karunia itu, sebenarnya adalah melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani diri sendiri? Jangankan ke Singapura, di Indonesia juga banyak. Beberapa kali saya diundang ke mimbar-mimbar yang sebelum saya misalnya pelayanan, saya perhatikan dulu khotbahnya. Biasanya sebelum saya keundang ke satu tempat, saya perhatikan dulu khotbahnya 2-3 kali. Saya perhatikan siapa yang sering diundang. Saya perhatikan apa pengajarannya. Saya perhatikan kemana arah pembicaraannya. Saya perhatikan menuju ke siapa pembicaraan itu semua. Mungkin untuk menjelaskan ini, saya suka sekali dengan semangat zaman ini, suka mengambil contoh ini maksudnya, di mana orang selalu mengatakan be yourself. Betul nggak? Be yourself. Jadi dirimu sendiri. Pertanyaan saya, apakah be yourself itu alkitabiah? Alkitabiah Pak, karena Tuhan menerima kita apa adanya. Amin? Yes. Oh, saya sepakat. Kalau sampai di situ saya sepakat. Tapi kalau cuma sampai di situ, saya tidak sepakat. Karena menurut saya, kalau kita cuma jadi diri sendiri, matilah dan binasalah kita. Meskipun Tuhan menerima kita apa adanya. Amin nggak? Tuhan menerima kita apa adanya, tetapi kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang terus menerus apa adanya. Kita harus diubahkan serupa Yesus. Kita tidak boleh menyangkali satu fakta ini. Hati kita itu naturnya berdosa. Hati kita itu cenderung lari kepada dosa. Betul? Lebih mudah mana? Dekat sama Tuhan atau jauh sama Tuhan? Jauh. Bahkan gak usah diajarin, hati kita cenderung jauh dari Tuhan. Setuju? Hati kita itu tidak perlu diapa-apain, dibiarin aja, saudara-saudara. Tidak perlu berbuat dosa. Tapi hati kita pasti akan defaultnya jauh dari Tuhan. Kenapa? Itu natur kita. Natur kita itu adalah berdosa. Hati kita itu jahat. Hati kita itu jahat sekali. Hati kita itu meskipun ada di antara kita mengatakan, oh dia orangnya baik. No. Hati kita pada dasarnya adalah cenderung lari kepada dosa. Karena itulah Tuhan menerima kita. Karena kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri menjadi cukup kudus supaya Tuhan itu berkenan buat Tuhan. Gak bisa. Tuhan menerima kita, itulah anugerahnya yang indah. Dia terbuka untuk semua orang yang mau datang kepada dia. But Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita apa adanya terus-menerus. Keselamatan itu selalu saya bilang bukan akhir. Banyak orang tuh yang penting, oh saya menginjili, saya bawa orang ke gereja, baptis, haleluya, selesai. Sorry to say, keliru. Keselamatan itu bukan dibaptis, bukan kemudian wah saya jadi warga negara. Sorry. Keselamatan itu adalah proses pengudusan. Itu yang tadi teman kita, saudara kita ngomong sanctification. Keselamatan itu adalah titik awal. Pertobatan itu titik awal di mana proses kita harus berkuasa atas dosa kita, berkuasa atas diri kita. Makanya ayat 16 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu sebagai hamba, maka kamu melayani dia? Paulus kemudian mengatakan ada dua jenis. Kamu menghamba pada apa? Menghamba pada dosa, ujungnya kematian. Atau kamu menghamba pada ketaatan. Menghamba dalam ketaatan pada kebenaran, ujungnya adalah kehidupan. Sesungguhnya tidak ada pernah di antara kita yang benar-benar bebas. Kita selalu menjadi hamba atas sesuatu. Setuju? Oh, saya tidak pernah diperhamba siapapun. Saya tidak pernah menjadi hamba siapapun. Itu perkataan para ahli Taurat dan orang Yahudi. Ketika mereka bertanya pada Yesus, ketika Yesus mengatakan kebenaran ini akan membebaskan kamu, mereka bilang, lu siapa? Kita nggak pernah jadi hamba siapapun. Kami adalah keturunan Abraham.
Yesus bilang, siapa yang berbuat dosa adalah hamba. Saudara, berita indahnya adalah Tuhan itu mengasihi kita. Tanpa perlu kita jadi siapa dulu baru Tuhan mengasihi kita. Itu berita indahnya. Tetapi berita yang challengingnya adalah PR kita adalah memangkas berhala-berhala dalam hati kita. Memangkas kecenderungan dosa kita. Paulus bilang, kamu dimerdekakan dari dosa dan kamu menjadi hamba kebenaran. Kata yang Paulus pakai itu adalah apa? Terus-menerus berhamba kepada kebenaran. Menjadi seorang Kristen itu melatih diri untuk apa? Menghamba pada kebenaran, bukan menghamba pada berhala dosa kita, berhala dalam hati kita. John Calvin mengatakan manusia itu hatinya itu pabrik dosa, pabrik berhala. Hari ini saudara bisa lihat orang Kristen di altar melayani, berkhotbah, tapi bisa jadi pada saat yang bersamaan dia mencari pengakuan diri. Ingin dihargai, marah ketika misalnya ada orang yang tidak setuju dengannya. Ada berhala dalam hatinya, apa itu? Pride, pengakuan. Bisa jadi saudara bisa melihat seorang suami yang datang ke gereja, tidak pernah absen, taat, tidak pernah terlambat. Tapi kalau disenggol sedikit, ngamuknya luar biasa. Kenapa? Saya orang Kristen taat. Dari dulu saya ini sudah di gereja, lahir, potong tali pusar, sudah pengakuan iman rasuli. Berani kamu ngomong sama saya bahwa saya ini tidak taat. Saudara lihat, apa berhalanya? Pengakuan diri, kesombongan. Bisa nggak? Taat nggak? Taat banget. Tapi pada saat yang bersamaan, berhala. Betul? Macam-macam kita punya berhala. Kesenangan, pleasure. Betul? Yuk kita bikin program baru. Apa itu? Mari kita sama-sama bersekutu dalam kelompok kecil. Gak tahu apa saya sibuk? Apa sih aneh-aneh aja di gereja ini? Saya sudah datang kasih persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Aneh-aneh aja sih. Panggil misi segala. Gak tahu saya orang sibuk. Berhala. Masing-masing kita itu punya berhala. Kita diselamatkan, puji Tuhan. Tapi dalam hati kita yang paling dalam masih ada PR. Itu yang namanya sanctification. Jangan puas karena kita aktif di gereja. Jangan puas karena kita pelayanan paduan suara kek. Jangan puas karena kita pelayanan musik kek. Jangan puas karena engkau pernah bawa orang tidak percaya datang pada Tuhan. Jangan puas. Karena PR-mu masih belum selesai. Hati kita perlu kita kuduskan. Menaklukkan hati kita pada Yesus. Saya kira ini implikasinya. Menghargai anugerah Tuhan. Dengan cara aku ingin hatiku dibersihkan Tuhan. Menjadi tempat yang baik bagimu. Berkenan bagi Tuhan. Semoga kita semangat terus mereformasi diri. Reformasi, semper, reformanda. Itu semangat reformasi. Mereformasi hati, mereformasi diri terus. Supaya Tuhan berkenan. Supaya Tuhan senang. Karena itu tujuan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, saudara.